Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama Ibu Ayu Umi Prihatin, Ibu PPL dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini Ibu akan membantu Ibu Izzah dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Nah, sebelumnya kemarin Ibu Izzah sudah menjelaskan mengenai Al-Quran dan hadis, pengertian Al-Quran, pengertian hadis, dan keistimewaan Al-Quran dan hadis. Nah, pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi, nama lain, dan kedudukan Al-Quran dan hadis. Untuk yang pertama, kalian tahu nggak sih sebenarnya itu kalian kan sudah mengenal tuh Al-Quran, Al-Quran itu apa, hadis itu apa. Nah sekarang kalian tahu nggak sih sebenarnya itu fungsi Al-Quran itu apa, kedudukan Al-Quran itu sebenarnya itu Al-Quran itu untuk apa sih? Sebenarnya hadis itu untuk apa, fungsinya itu untuk apa? Nah, kita akan belajar. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai apa itu fungsi Al-Quran dan serta kedudukan Al-Quran. Nah, jadi kedudukan Al-Quran ini, Al-Quran itu kan sebagai firman Allah. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir. Nah, kedudukannya itu untuk apa? Sebagai sumber pertama dan utama bagi umat Islam. Jadi Al-Quran ini kedudukannya itu sangat tinggi sebagai pedoman hidup, sebagai sumber utama, istilahnya sebagai petunjuk gitu. Sebagai Al-Quran itu semuanya itu apa yang uh, apa yang di dalam Al-Quran itu ada semua. Entah itu pengobatan, mengenai akidah, sejarah, dan yang lainnya. Nah, sebenarnya fungsi Al-Quran itu apa? Nah, fungsi Al-Quran itu secara umum itu ada 5, di antara lain sebagai ajaran atau hukum Islam yang utama. Jadi sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Nah, kemudian sebagai pembeda antara hak dan yang batil, atau bisa disebut juga dengan Al-Furqan. Jadi Al-Quran itu sebagai pembeda antara hak dengan yang batil, dengan yang benar dan dengan yang salah. Di situ dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bagaimana untuk mengenai pertikaian antara hak dan yang batil. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Nah, selama ini kita banyak menemui fenomena-fenomena yang banyak yang tidak masuk oleh akal. Nah, di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah terdapat dijelaskan gitu loh. Uh, apa sih fenomena-fenomena apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita yang jauh dinalar oleh akal. Nah, selanjutnya yaitu sebagai petunjuk hidup manusia yang lurus atau sebagai al-huda. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran pada masa lalu seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi sebelum Al-Quran itu diturunkan, Nabi seperti yang menurunkan kitab Injil siapa? Isa. Kemudian Zabur, Daud, Taurat, Musa. Nah itu tuh setelah mereka kitab-kitab itu turun, kemudian turunlah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap kitab-kitab yang sebelumnya turun gitu. Kemudian sekarang fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jadi sudah mengenal Al-Quran, sekarang hadis. Hadis itu sebagai apa sih? Kan sudah ada Al-Quran. Al-Quran kan katanya sudah lengkap. Nah, hadis ini adalah sebagai pelengkap. Kedudukannya itu sebagai sumber hukum yang kedua. Jadi yang pertama adalah yang
Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Jadi fungsi hadis itu sebenarnya untuk apa ya? Nah, sebagai penguat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran atau bisa dikenal dengan bayan at-takrir. Jadi penguat hukum di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, di dalam hadis diperinci lagi. Dikuatkan hukumnya, misalnya hukum mengenai di dalam Al-Quran, hukum sholat, seperti apa. Nah, di dalam hadis itu diperinci, misalnya ketika sakit atau apa, itu bagaimana hukumnya gitu. Terus yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang global. Jadi di dalam Al-Quran itu masih terdapat ayat-ayat yang global, masih secara umum dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis itu diperinci ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu masih secara global, di dalam hadis itu dijelaskan secara rinci. Nah, untuk yang ketiga yaitu menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran atau at-tasyri'. Misalkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran itu apa? Nah, di dalam hadis itu dijelaskan bagaimana hukumnya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, sampai di sini. Nah, selanjutnya nama lain Al-Quran. Sebenarnya tuh nama lain Al-Quran itu banyak sekali. Tetapi hari ini Ibu hanya mencontohkan 7, yaitu Alkitab sebagai kitab, Al-Huda sebagai petunjuk, An-Nur artinya cahaya, Al-Furqan pembeda, Az-Zikra pemberi peringatan, Asy-Syifa penawar atau obat, Al-Kalam ucapan atau firman, dan masih banyak yang Al-Ghafur, pengampun, terus banyak yang lain, masih banyak nama lain dari Al-Quran. Nah, dari yang Ibu sampaikan, apabila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup. Nah, nanti bisa kita diskusikan di sana ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, jangan lupa belajar. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengerjakan tugas ya.